Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah tafsir surah Az-Zalzalah. Pada kajian pekan lalu kita sudah sampai ayat 2 ya, atau baru sampai ayat 2. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat 3 dan seterusnya. Baik, ana awali dengan tilawah surah Az-Zalzalah. Semoga tilawah ini menambah kebaikan dan keberkahan majlis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari ayat 3 ya. Wa qala al-insanu ma laha. Firman Allah Ta'ala, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, ma laha, mengapa bumi jadi begini? Ya. Kenapa jadi begini, maksudnya apa? Nah, di awal ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi diguncang dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, termasuk yang akan dikeluarkan ini kita semua. Yang sekarang masih bisa mondar-mandir ya, satu saat kalau kita sudah selesai hidup di muka bumi ini, wafat, dikubur. Umumnya begitu ya. Atau ada yang mau kalau wafat nggak usah ada yang ngubur? Kan ada kejadian begitu, orang hilang entah kemana, entah ditelan piton atau di mangsa buaya, diterkam harimau, atau kadang-kadang dia naik kapal tenggelam, nggak bisa dievakuasi. Para petugas tim SAR sudah nyerah, dicari beberapa hari nggak ketemu, dilepas. Jujur aja, kalau kita meninggal tuh yang kita inginkan, yang kita harapkan gimana keadaannya? Husnul khatimah. Kemudian jenazah kita ini mudah-mudahan ya dimuliakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Apa itu syariat Allah untuk mengurus jenazah? Diapain dulu? Mandiin. Nanti dulu, pastiin wafat dulu baru dimandiin. Nanti baru pingsan dimandiin hidup lagi ya. Pastiin dulu sudah wafat. Nah, buru-buru ya, cepat-cepat dimandiin, cepat-cepat dikafanin, cepat-cepat disolatkan, cepat-cepat dikubur. Ya, jadi jangan dibiarkan terkatung-katung. Ya, jangan dibiarkan terkatung-katung. Al-isra' bitajhizil janazah itu ada 2 faedah. Ya. Yang pertama faedahnya untuk si mayit. Yang kedua faedahnya untuk orang yang hidup. Pikirkan baik-baik dari sekarang. Kalau mayit itu mayit yang saleh, itu diurus segera secepat mungkin ya, supaya dia segera mendapatkan nikmat kubur yang jauh lebih nikmat dari nikmat yang ada di dunia ini. Ya, itu tujuannya. Kalau nikmat itu mayit yang saleh, dipercepat pengurusannya supaya cepat dia mendapatkan nikmatul qabr atau naimul qabr. Nah, mayit yang saleh itu ya tentunya orang-orang beriman. Kalau mayit yang bejat, mayit yang jahat, mayit yang buruk, itu cepat-cepat diurus supaya cepat selesai urusannya. Gak ganggu kita yang hidup. Seakan-akan sono cepat pergi, diuruk loh, dibuang loh. Dah. Ya. Pikirkan dari sekarang, kira-kira ini nanti kalau kita mati, itu orang buru-buru mengurus itu supaya kita cepat diuruk dan mereka cepat bebas, atau supaya kita cepat merasakan nikmatnya alam kubur. Yang jelas al-isra' bitajhizil janazah, mempercepat pengurusan jenazah itu dianjurkan dalam agama Islam. Jangan ditunda-tunda, jangan dibiarkan terkatung-katung. Ya. Nah, kita sekarang alhamdulillah masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih punya kesempatan untuk menambah amal soleh. Taib, satu saat kita akan mati, dan satu saat apa yang dikhabarkan di dalam ayat yang mulia ini pasti terjadi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang kandungnya, diantaranya adalah al-mauta. Karena pada saat itu, saat terjadinya apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini, dunia sudah tidak ada orang di dunia ini. Semuanya di barzah. Kemudian tiba saatnya hari kebangkitan. Ya. Kemudian wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya ketika melihat peristiwa dahsyat tersebut, ma laha, mengapa bumi jadi begini? Maksudnya apa yang terjadi dengan bumi? Ya, karena terjadi peristiwa yang dahsyat yang membuat mereka terheran-heran, ya. Apalagi orang kafir ya, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Wah, kagetnya setengah mati. Dulu mereka ingkarnya luar biasa, mustahil, mana mungkin orang yang sudah jasadnya hancur luluh bisa hidup. Tiba-tiba dia dibangkitkan oleh Allah. Tidak mungkin mengelak, ya kan? Tidak mungkin bisa lari, tidak mungkin bisa menghindar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, perhatikan, kalau ayat yang pertama itu kita tinggal membenarkan, meyakini bahwa apa yang dikhabarkan oleh ayat ini satu saat pasti terjadi. Ya, kalau beberapa hari yang lalu heboh ya, ada perkiraan bahwa pantai Laut Jawa Selatan itu akan terjadi tsunami, diperkirakan bisa tingginya sampai berapa meter? 20 meter atau 50 meter. Ya, itu prediksi. Kalau ada yang mengatakan begitu, kita tolak, kita upayakan, kita tolak bencana itu dengan doa. Nah, ya.
Tapi kalau ini antum mau tolak dengan doa, nggak bakalan. Satu saat bumi tetap akan dihancurkan oleh Allah, diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Tapi kalau ada sesuatu cuman perkiraan atau berita, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita ini aman, ya. Antum kalau mengaminkan khatib berdoa itu apa yang diantara yang dipanjatkan oleh khatib ketika Jumat, khutbah Jumat dan jamaah aminkan, itu apa isinya diantara? Allahumma adfa'annal bala, amin. Nah, wal waba. Jauh sebelum ada corona itu biasa ustadz-ustadz, kiai-kiai yang naik mimbar itu sudah berdoa untuk negeri ini supaya dihindarkan oleh Allah dari wabak. Apalagi wazilzal, dan itu diantaranya kan Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala, wal apa wazilzal wal mihan wal fitan ma dhahara minha. Masya Allah, diaminkan. Ya. Jadi kalau ada berita-berita yang buruk-buruk yang belum terjadi, kita tangkal dengan doa, dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan apa yang diperkirakan terjadi itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan emang efek kita berdoa, loh, kita jangan pesimis. Andalan orang-orang beriman untuk meraih kemaslahatan kebaikan dunia akhirat itu doa salah satunya. Demikian juga untuk terhindar dari keburukan dunia akhirat, doa andalannya. Ya. Jangan kita ini malah belum apa-apa sudah nyerah. Mana mungkin kita berdoa diampuni oleh Allah. Loh. Justru orang Islam itu sandarannya adalah pada Allah, terutama kalau dalam kondisi-kondisi genting dan gawat. Ya, baik. Kalau ini sekali lagi tidak mungkin. Biar seluruh umat itu merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau kehendaki terjadinya hari kiamat. Gak mungkin, ini sudah ketentuan Allah. Ya, sudah ketentuan Allah, tinggal nunggu. Nah, perhatikan ayat ini. Ayat ini lebih dahsyat lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi menceritakan beritanya. Ini apa maksudnya? Ya. Yauma idzin tuhadditsu al-ardu. Ya, pada hari itu bumi menceritakan. Jadi fa'ilnya di sini bumi. Tuhadditsul ardu. Ya, tapi enggak usah dimunculkan kata ardu, sudah bisa difahami. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi menceritakan, akhbaraha, berita-beritanya. Ay tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu, yakni menjadi saksi bagi manusia apa yang telah mereka kerjakan. Ala dhahriha, di di muka bumi. Bumi menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan di atas bumi itu, min khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk. Ya. Ini tadi kita memanfaatkan ruangan ini untuk sholat, berarti kita sedang melakukan kebaikan di atas bumi ini. Ini akan jadi saksi. Ya. Masya Allah, siapa sangka ya, siapa sangka. Hah? Pernah nggak orang yang mojok di suatu tempat gelap-gelap sana, kemudian mau melakukan maksiat dan ingat, ini bumi yang saya pijak ini untuk bermaksiat nanti menjadi saksi. Ingat nggak? Kalau ingat mah nggak jadi, ya pulang-pulang nggak jadi. Ya. Maka perhatikan ya, orang muslim itu mestinya sabar banget menahan diri dari berbuat yang tidak baik. Kenapa? Remnya itu seharusnya berlapis-lapis, pakem banget. Tapi kadang-kadang ini masalahnya begini, ini kita kalau lagi nafsu banget ingin melakukan maksiat, lupa segalanya. Lupa Allah yang maha melihat, lupa malaikat yang mencatat, lupa bumi yang sudah dikabarkan oleh Allah nanti akan menjadi saksi, lupa tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini di dalam surah apa ini?
Surah apa? Hah? Yasin. Yasin kan? Masya Allah. Dalam surah Yasin itu ada ayat yang mirip dengan ini. Kalau ini yang dikhabarkan oleh Allah kelak yang menjadi saksi bumi. Kalau dalam surah Yasin yang kelak akan jadi saksi apa? Tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami bungkam mulut mereka. Kita pakai istilah bungkam, nakhtimu, kami kunci mulut mereka, kan dibungkam. Ya. Mulut ini kan alat apa? Alat dusta, alat bohong. Ya. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Nih, ini ilmu begini ini mungkin orang luar tidak punya. Ya, ilmu begini ini sumbernya dari Al-Qur'an. Satu saat lidah yang Masya Allah nggak bertulang, anggota yang paling aktif ini, yang bisa digunakan untuk apa saja, untuk bohong bisa, untuk jujur bisa, untuk memaki-maki orang bisa, untuk bertutur kata yang bagus bisa, gunakan untuk baca Quran bisa, bertasbih bisa, bersalawat bisa, istighfar bisa, digunakan untuk ghibah bisa, digunakan untuk namimah bisa. Satu saat nanti dikunci oleh Allah. Bahkan pembohong-pembohong ulung pasti mati kutu. Tidak mungkin di hadapan Allah dia akan menjadi pembohong ulung seperti waktu di dunia bohongin orang. Ya. Nah, apalagi yang nih kalau kita kumpulkan semua, kulit menjadi saksi. Orangnya kaget setengah mati, lah kamu kok bisa ngomong? Kulitnya juga balas ngomong. Allah yang menghendaki sesuatu bisa ngomong, menjadikan saya bisa ngomong. Kamu mau apa? Ilmu begini ini tolong dirawat, diingat-ingat setiap saat. Kita sekarang hidup bisa melakukan apa saja, tapi satu saat nanti di mahkamah Allah kulit bisa jadi saksi, bumi bisa jadi saksi. Apalagi Allah Maha melihat, ada malaikat yang mencatat seluruh aktivitas kita. Mau apa kita, mau kemana kita. Makanya garansi mahkamah Allah itu pasti tegak keadilan setegak-tegaknya. 100% tidak mungkin ada kezaliman yang ini. Baik. Kira-kira kalau begini ini dihayati benar, pengaruhnya besar nggak? Pengaruhnya besar nggak? Besar. Makanya iman itu atau akidah seorang muslim itu sekali tempo menjadi rem yang pakem ketika dia ada niatan atau ada kehendak untuk maksiat. Dan kadang-kadang kehendak untuk maksiat itu sampai diubun-ubun. Karena dilihat sekilas maksiat itu pesonanya, daya tariknya luar biasa. Ya, orang itu kadang-kadang sampai habis duitnya, sampai hancur rumah tangganya gara-gara dia keranjingan maksiat, nggak bisa nahan. Tapi, ya, kalau begini-begini ini dihadirkan, diingat-ingat gitu ya, insya Allah kita hidup punya pegangan. Gak usah dunia ini dipasang CCTV di pojok-pojok sudut-sudut itu, insya Allah. Ya, kalau orang yang begini ini mondar-mandir kian kemari, yang dia kerjakan adalah hal-hal yang baik. Orang-orang yang memiliki akidah seperti ini aset kehidupan yang sangat berharga. Ya. Tapi kalau begini ini tidak dihayati, ibarat kita ini mobil yang sedang meluncur tapi tidak punya rem. Ya. Ya, bisa membahayakan diri kita sendiri atau bahkan bisa membahayakan juga orang lain. Maka lihat orang-orang jahat itu, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ya. Baik. Fa innal arda min jumlatis syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim. Karena sesungguhnya bumi itu termasuk salah satu saksi yang akan bersaksi terhadap manusia atas amal perbuatannya. Ini nanti ya, kalau di dunia kok bumi bisa jadi saksi mah tidak ada kasus yang rumit-rumit. Ya kan? Ada kasus terjadi di KM 50 Tol Cikampek, antum datang tanya bumi, sebenarnya gimana sih? Buminya bisa ngomong, ya selesai.
Ini terjadinya di akhirat. Kalau di dunia ya memang begini, ini ujian bagi para penegak hukum, mereka adil, jujur atau tidak. Ya. Makanya coba bayangkan ya, kalau suatu negara itu presidennya beriman, hakim-hakimnya beriman, rakyatnya beriman, Masya Allah. Ya. Ya, pengaruhnya dahsyat. Begini ini tidak mungkin terjadi di dunia ini ya. Kalau toh terjadi itu sangat langka. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada kasus pembunuhan, ada mayat, ya, orang terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuh. Mereka datang kepada Nabi Musa memohon kepada beliau alaihissalatu wassalam untuk memecahkan misteri ini. Misteri apa tadi? Pembunuhan. Datang perintah Allah, sembelih sapi. Akal mereka nggak nyambung. Ini apa-apaan? Jangan bercanda kamu. Orang kita mau mengungkap misteri pembunuhan, kok perintahnya datang menyembelih sapi. Ngeyelnya luar biasa Bani Israel itu. Nah, surah Al-Baqarah ya, insya Allah nanti kita kaji kalau juz amma sudah selesai. Ya, entah tahun berapa itu. Optimis saja, optimis ya. Akhirnya Masya Allah mereka ngeyel sapi yang bagaimana, akhirnya dipersulit oleh Allah. Tapi akhirnya dapat juga ya, sapi dengan kriteria tertentu, dengan harga yang sangat mahal. Ternyata yang Allah kehendaki sapi itu disembelih. Kemudian setelah disembelih, bagian dari sapi tidak disebutkan dalam Al-Quran itu lidahnya atau buntutnya atau apanya, ya, pukulkan kepada mayit, korban pembunuhan itu. Ternyata hidup kembali. Jadi prosesnya begitu. Ya, maka yang sok gagah-gagahan sering mengatakan agama ini nggak masuk akal, tolong merenung dulu. Ya, jangan sok mementahkan agama hanya alasan tidak masuk akal. Memang akal kita itu seberapa sih? Agama kok difilter pakai akal itu? Hidup dan bisa menunjuk siapa yang membunuh. Itu kan langka kan, kejadian langka kan? Kalau sekarang misalnya ada kasus pembunuhan, ada yang punya ide, yuk kita sembelih sapi, yuk kita pukul pakai ekornya, hidup nggak? Sapinya mati, mayatnya nggak, insya Allah nggak bakalan hidup, karena ini termasuk ranah apa namanya? Mukjizat ya. Nah, baik, ikhwatal iman, renungkan ya. Jadi ayat ini ya berisi berita dahsyat ya, bahwa bumi satu saat akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Siap-siaplah ya. Kadang-kadang di mahkamah itu ikhwatal iman, di mahkamah dunia ini ya, kita bilang mahkamah dunia, itu ada penjahat ulung. Wah, di pengadilan itu dia sudah di atas angin, ya kan? Wah, dia yakin menang karena saksi-saksi sudah bisa diapain? Dibeli ya, pakai bahasa dibeli. Bahkan ada saksi kunci yang mungkin menurut dia sudah mati orangnya karena di ini ya kan. Tiba-tiba di tengah persidangan itu saksi yang tidak pernah diduga tadi datang memberi kesaksian. Itu kira-kira gimana si pesakitan ini? Sehebat-hebatnya penjahat, tiba-tiba ada saksi yang tidak pernah diduga, yang selama ini dia merasa aman, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada orang yang memberi kesaksian. Gimana kira-kira? Seberani-beraninya penjahat kalau melihat saksi yang tidak pernah diduga-duga, tiba-tiba dia datang, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Udah pucat pasi, bahkan bisa saja dia lemes, nggak bisa berdiri, itu bisa saja kan, sangat mengagetkan dia. Kemudian ini berita ini di mana? Kita temukan bumi menjadi saksi ini di mana? Di dalam apa? Al-Quran. Al-Quran itu mungkin bohong nggak menurut antum? Nah, ini ya. Bisa saja ketika kita meyakini begini, ini orang-orang di luar Islam meledek-meledek kita. Aduh, kasihan amat itu orang-orang Islam tuh bodoh banget. Mana mungkin bumi bisa jadi saksi, bisa ngomong. Kira-kira kalau kita diledek-ledek orang, dianggap kita ini tolol, dianggap kita ini nggak cerdas, nggak intelek, karena punya akidah ini, gimana? Antum ciper istilahnya, antum aduh iya ya, masa begini saya imani? Nanti dulu,
Ini bukan obrolan di warung kopi, bukan antum temukan di WA yang sekarang ini penuh dengan hoaks, bukan antum temukan di media-media sosial yang penuh dengan hoaks. Ya, ini adanya dalam Al-Quran. Al-Quran itu bagi orang Islam ini firman Allah. Antum menuduh Allah bohong, berarti kalau ada hati yang mudah menerima berita ini namanya dapat hidayah dan taufik dari Allah. Luar biasa. Tapi kita diledek-ledek orang, Pak, biasa. Orang Islam itu dari dulu pengikut-pengikut para nabi sudah dilecehkan, diledek-ledek, dihina-hina oleh orang-orang kafir. Bahkan orang munafik, bajunya Islam juga. Ya. Kalau hari ini kita beragama pengen direstui semua orang, bingung kita. Ya, nih. Sekarang kalau misalnya ada mana mungkin. Oke, Anda muslim. Iya, saya muslim. Kalau ketemu ayat ini mana mungkin. Nanti ketemu ayat yang lain lebih dahsyat lagi, antum katakan mana mungkin lagi. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum al-ayah. Mukjizat Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk idrib bi asaqal bahar fanfalak. Ini kan juga nggak masuk akal, lebih dahsyat daripada ini kan. Antum katakan nggak masuk akal. Akhirnya mukjizat Nabi Musa ya, yang Allah kasih jalan keselamatan 12 jalur di nih. Ya, Isra Mi'raj subhanalladzi asra min bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu al-ayah. Enggak masuk akal jarak sepanjang itu masa ditempuh. Nah, enggak masuk akal lagi. Semuanya. Lah kalau orang Islam sudah begini-begini ini dianggap tidak masuk akal, ditolak, enggak masuk akal, ditolak, enggak masuk akal, ditolak. Karomah para wali. Karomah, yang namanya karomah itu sesuatu yang tidak di luar kebiasaan. Ya, didustakan juga. Maryam itu dipingit dalam kamar. Setiap Nabi Zakaria masuk sudah ada makanan di situ. Dari mana? Dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar dari segala problematikanya, dia diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Pernah Maryam ibunda Isa alaihissalam itu mendapatkan rizki langsung dari Allah tanpa ada antara. Kalau sekarang ini orang baik, orang bertakwa itu kadang-kadang rizkinya lancar, tapi kan melalui orang. Ada yang nganterin, ada yang ngasih. Kalau ini orang dipingit, di mana? Ada yang ngasih dari jendela? Nggak mungkin. Ya. Jadi banyak orang Islam itu salah satu istimewanya akidahnya itu membenarkan hal-hal yang luar biasa. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya mukjizat, ada meyakini adanya karomah para wali. Nah, itu hal-hal luar biasa semuanya. Ya. Maka jangan sok-sokan kita ini dikarunia akal malah digunakan untuk menyortir ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Akal itu digunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Loh kok bisa? Kalau ada kamu ono-ono wae. Hah? Ono-ono wae ya. Bumi kok bisa ngomong, bisa menjadi saksi. Gimana? Antum jawab gimana? Allah yang maha kuasa menghendaki hal itu. Udah. Makanya sering saya ingatkan, kalau kita menjelajah akhirat itu ya, ada sifat-sifat Allah yang terkait erat. Masalah-masalah begini, ini masalah Allah membangkitkan semua manusia yang pernah hidup, yang jasadnya sudah hancur luluh. Meskipun kadang-kadang ada yang tidak hancur ya. Yang jelas-jelas tidak hancur siapa? Tidak usah dibuktikan dengan menggali kuburannya. Para nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dan kadang-kadang mungkin ada kejadian orang jasadnya tidak hancur. Itu tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Ya, tapi yang jelas kan sudah mati, ya kan, sudah wafat, dan umumnya orang wafat itu jasadnya hancur. Siapa yang menghidupkan kembali? Bukan hidup sendiri. Kalau hidup sendiri mah nggak bisa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Hidup mati dulu di waktu di rahim ya. Sebelum ditiupkan ruh kan mati. Kemudian ditiupkan ruh. Roh ini melekat ila masya Allah sampai Allah kehendaki. Kemudian dicabut, mati kan? Berarti mati, hidup, mati. Kemudian apa lagi? Hidup. Itu semuanya Allah.
Dan Allah itu sifatnya tidak pernah surut. Kalau orang dulu jawara, sekarang sudah loyo. Ya, bahkan nendang aja sudah, dulu itu terkenal dengan tendangan mautnya, sekarang poro-poro nendang. Jalan aja sudah nggak bisa misalnya. Itu wajar, makhluk manusia. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak pernah surut. Sejak dulu tidak ada batasnya, dan sampai kapanpun tidak ada batasnya. Allah Maha Kuasa. Selesai. Ya, termasuk peristiwa-peristiwa luar biasa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Maka orang Islam itu jangan sok-sokan, sekali lagi begini, saya nggak percaya kalau nggak masuk akal. Bukan itu yang menjadi patokan. Apa yang diberitakan oleh Allah, dan apa yang diberitakan oleh Allah, yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu secepat kilat kita imani kebenarannya. Jangan, karena ada orang yang menggunakan akalnya itu begitu, akhirnya tidak percaya dengan hari kebangkitan. Atau ada yang mengatakan kehidupan akhirat itu ruhani, cuman ruh saja. Apakah keyakinan seorang muslim seperti itu keyakinan yang benar? Ya enggak lah, jasad itu nanti dihidupkan kembali, ditautkan ruh. Bahkan penghuni surga itu nanti jasadnya besar-besar, tinggi-tinggi, muda terus, tidak tua. Ya. Kalau ruhani, masa ruhani doyan bidadari? Bidadari itu nikmatnya diapain? Udah, jangan dijawab, pikirin aja. Ya, makanan, minuman, pakaian sutra, pakai perhiasan mewah. Ya, itu apa? Sungai yang mengalir, khamr mengalir. Antum nggak kepengen minum? Kepengen kan? Berarti itu kebutuhan apa? Kayak kita ini, seandainya kita di dunia ini ruhani, perlu nggak sebotol minum? Perlu pakaian apa enggak? Ruhani, nggak ada zatnya. Nah, kadang-kadang orang Islam gagah-gagahan katanya kehidupan akhirat itu ruhani, tidak ada jasad. Antum dapat dari mana? Ternyata bukan dari orang Islam, bukan dari Al-Quran, dari kaum filsafat. Kita ini orang Islam, pedoman kita itu Al-Quran, pedoman kita itu hadis. Yang menjabarkan Al-Quran para ulama, yang menjabarkan hadis-hadis Nabi para ulama. Dari para ulama kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi begini ini bagi orang yang beriman, ya. Meskipun dicela-cela orang, bahkan kalau ibaratnya itu kepalanya dibelah gitu, insya Allah nggak luntur. Kenapa? Karena bukan iseng, ini akidah. Dia temukan di surah Az-Zalzalah, Allah mengkhabarkan bahwa bumi pada suatu saat nanti akan memberitahukan berita-beritanya. Dia yakini. Ya, kalau ada orang yang ngutak-atik akidah ini, mudah-mudahan dia tidak terpengaruh. Ya, mudah-mudahan tidak terpengaruh. Baik. Dzalika bi anna rabbaka auhalaha. Yang demikian itu karena Tuhanmu memerintahkan kepadanya. Jadi nggak usah heran bumi bisa begitu, ya, bisa memberitakan berita-beritanya karena Allah yang memerintahkan, ya, kepadanya. Maka hayati tentang kemahakuasaan Allah, ya. Wa amaraha an tukhbira bima amila 'alaiha. Allah perintahkan kepada bumi untuk memberitakan amal-amal yang dikerjakan di atasnya. Fala ta'sili amrihi. Dan kalau Allah yang perintah, itu bumi tidak mungkin apa? Tidak mungkin menolak, tidak mungkin durhaka. Beda dengan manusia, ya. Manusia itu kalau diperintah Allah macam-macam keadaannya. Ada yang taat, ada yang maksiat, ya. Kalau dilarang oleh Allah juga demikian. Ada yang mau menjauhi larangannya, ada yang melanggar dan menerjang larangannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, ya, manusia keluar dari kuburnya. Kalau diterjemahan ini dari kuburnya, ya. Tapi kalau dalam tafsirnya nanti dari mauqif, dari mahsyar. Ya enggak apa-apa. Perbedaan begini ini tidak bertentangan, ya. Ya. Dikatakan dari kuburnya juga bisa, dikatakan dari mahsyar juga bisa. Karena memang pada hakikatnya manusia ketika dibangkitkan itu beraneka ragam, bermacam-macam keadaannya.
Ya, orang-orang yang beriman wajahnya berseri-seri, gembira ria. Orang kafir wajahnya apa? Muram, ya. Masya Allah, diliputi kesedihan, ketakutan yang luar biasa, ya. Apalagi nanti kalau sudah sampai di neraka, ya. Hah? Masya Allah, zaman ini banyak orang kelewatan, ya. Sampai neraka aja dibuat apa istilahnya? Canda. Bahkan ada yang seakan-akan menantang, gue gak takut neraka, biarin gue masuk neraka, gue kumpul sama artis-artis beken. Di sana gue mau ngadain konser bersama fulan. Astagfirullahaladzim. Ini orang benar-benar nggak usah bicara neraka. Sekarang kalau kita ladenin orang begini, tapi kadang-kadang nggak perlu diladeni. Kita doakan aja mudah-mudahan baik, taubat. Kalau enggak, mudah-mudahan dari orang ini keluar anaknya yang soleha. Mengharapkan kebaikan orang itu memang harus sabar. Ya, Nabi dulu itu berdakwah ke Taif, dilempari batu, ya, Nabi diusir-usir, Nabi kembali ke Mekah, padahal itu perjalanannya berat banget, 60 kilo jalan kaki, ya kan? Nah, ketemu Jibril dan malaikat penjaga gunung, ditawari, wahai Muhammad, kami sudah tahu apa yang dilakukan oleh kaummu. Nah, kalau kamu mau, ya saya timpakan gunung ini kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Hah? Jangan. Saya menginginkan dari mereka keluar orang-orang yang menauhidkan Allah. Nabi itu nafasnya panjang banget, ya. Nafas panjang banget, ya. Kalau enggak kena orang-orang yang didakwa itu, masih berharap dari anak cucunya keluar orang-orang yang menauhidkan Allah, padahal dilempari batu loh. Maka kadang-kadang kalau ada yang keras-keras, kasar-kasar gitu, saya mau tanya, antum diapain orang sih sampai begitunya? Antum berdarah-darah, kadang-kadang tuh naik minimal masih dakwanya itu masih naik motor minimal, nggak lecet sedikit pun. Tapi ngamuk-ngamuk kayak nabimu itu dilempari batu oleh orang Taif, ya, ditawari oleh malaikat kalau mau Nabi berkenan akan ditimpakan gunung kepada orang yang melempari batu dan menolak dakwahnya. Nabi SAW mengatakan jangan, saya menginginkan dari anak cucu mereka keluar orang-orang yang menauhidkan Allah, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang begini jangan terlalu gusar lah, pelajari dan teladani kesabaran orang-orang terdahulu. Ada yang nantang neraka, ya. Seandainya begini, saya mikir lama ini, gimana caranya ngadepin orang begini. Kira-kira ini nanti malam ada, ini pagi-pagi atau siang, ada artis beken. Nanti malam dia akan adakan show, ya, di suatu tempat. Tiketnya sudah habis semua, ratusan ribu. Yang VIP itu biasa jutaan sudah ludes. Dia terkesiram air panas, bukan air neraka. Kesiram air panas yang direbus di panci itu. Badannya nggak usah seluruhnya lah, separuh badannya ini melepuh kesiram air panas yang cuman dipanasin dengan kompor. Kira-kira nanti malam masih bisa? Masih bisa? Batal apa masih bisa? Maka jangan sok nantang-nantang neraka. Kenapa saya buat perbandingan itu? Karena orang Islam itu diajari oleh Rasulullah, api di dunia itu cuma 1/70 dari api neraka. Dengan main-main. Antum pernah nggak minum kopi mungkin karena terburu-buru kepanasan antum minum? Pernah, ya? Gimana efeknya, gimana? Melepuh, ya. Kadang-kadang lidah ini buat makan beberapa hari nggak enak kan? Nah, itu cuman kopi yang diseduh pakai air mendidih. Kalau minuman neraka itu bukan hanya ini menghanguskan muka, berarti panasnya itu menjalar muka. Kalau sudah masuk ke perut memutus usus-usus, membuat usus terputus-putus. Masih berani ngeledek tentang neraka karena kamu memang tidak kena neraka. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Kalau orang sampai neraka saja masih main-main kan kebangetan banget lah. Kalau orang muslim itu, kalau antum tidak bisa nangis karena ada ayat-ayat neraka itu kita tangisi, kenapa saya nggak bisa nangis? Ya kan, malah jangan nantang-nantang lah. Kita ini siapa sih? Nggak usah itu. Kalau antum ada yang pernah membayangkan di peleburan baja? Peleburan baja kita, kira-kira kita itu kalau kecebur atau disengaja dilepar orang ke peleburan baja itu kira-kira gimana? Udah. Nah, kalau di dunia mati, di neraka itu tidak ada kematian, nggak ada mati. Masya Allah.
Tolonglah sering-sering ingat begini nih, supaya kita ini nggak liar, ya, supaya kita itu punya semangat untuk mohon ampun, supaya kita itu punya semangat mau ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu mudah-mudahan, ya. Coba kalau kita sedang nongkrong di warung-warung kopi, kira-kira membicarakan neraka apa enggak? Nah, enggak lah. Makanya perlu kita hadir ke sini kayak ini nih, HP begini nih kan. Nanti kan lowbat lama-lama dicas. Kita hadir ke majelis taklim itu. Dan yang kita kaji itu juz amma. Cocok banget. Karena juz amma itu memang isinya adalah masalah keimanan, masalah akhirat. Nanti kalau surat-surat madaniyah itu banyak hukum, ahkam. Ya, insyaallah. Kalau di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan yauma idzi yasdurun nasu min mauqifil qiyamah, dari tempat berhenti pada hari kiamat, maksudnya dari mahsyar, hina yaqdillahu bainahum, ketika Allah telah memutuskan perkara mereka, ashtatan, berbondong-bondong, ashtatan, apa namanya, bermacam-macam, ya, bermacam-macam, ya, firaqan mutafawitin, yaitu bermacam-macam, berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Masuk surga aja beda-beda kan. Masuk surga itu ada yang golongan yang pertama. Yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari umatnya, ya. Maka Rasulullah itu mengatakan nahnul akhirun wassabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir. Karena Nabi kita itu terakhir, berarti kita umat terakhir. Tapi wassabiquna yaumal qiyamah. Jadi bersyukur, ya, yang mulia itu bukan hanya Nabi kita. Bukan hanya beliau yang sayyidul anbiya wal mursalin. Bukan beliau saja yang nanti di akhirat itu mulia, tapi umatnya ikut-ikut apa? Istimewa, ke bawah, mulia. Nahnul akhirun wassabiquna yaumal qiyamah. Kami ini orang-orang yang terakhir, tapi yang mendahului pada hari kiamat. Maka yang masuk surga itu dari umat Muhammad dulu, baru umat-umat yang lain masuk. Ya, itu yang golongan yang pertama disifati oleh Rasulullah, wajahnya seperti matahari, seperti bulan purnama. Menyusul berikutnya wajahnya seperti bulan, bintang yang paling terang cahayanya di langit. Jadi berbeda-beda, orang mukmin aja berbeda-beda. Bahkan ada orang yang masuk surga itu terakhir, paling belakangan setelah dientaskan dari neraka. Antum harus punya keyakinan ini. Kalau enggak berarti antum menyimpang dari Ahlus Sunnah. Hati-hati, karena kalau kelompok Khawarij itu tidak punya keyakinan ini. Khawarij itu ya ekstrim banget, ya. Kalau ada orang sekarang ini berakidah Khawarij, hidup di tengah-tengah zaman seperti ini, itu yang Islam nggak tahu tinggal berapa gelintir menurut hitungan dia. Karena apa? Kelompok Khawarij itu orang Islam melakukan dosa besar kafir. Yang zina kafir, minum khamar kafir, yang makan harta anak yatim kafir, yang mendustakan yang berdurhaka kepada orang tua kafir, yang nggak mau bayar zakat kafir, yang nggak puasa kafir. Pokoknya pendapat mereka itu mukmin melakukan dosa besar kafir, hukum di akhiratnya kekal di neraka. Maka saya ketika ingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada orang yang terakhir masuk surga. Siapa? Orang beriman yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dia harus dibersihkan dari dosanya dengan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Terakhir kalau sudah selesai dientaskan, nyusul orang-orang yang sudah masuk, ya. Kira-kira antum mau nggak jadi orang yang terakhir ini? Mau nggak? Jangan. Maka mohon ampun, ya, mohon ampun kita kalau urusan neraka itu, urusan surga, target kita itu jangan sampai pernah tersengat. Maka kalau kita minta itu ya mutlak kan. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau antum berani berdoa begini, ya Allah, saya tidak minta muluk-muluk kepada Engkau ya Allah. Biarkan saya ini masuk neraka beberapa saat atau beberapa tahun, yang penting pada akhirnya Engkau keluarkan masuk surga. Kalau ada yang berkata ini, saya akan tanya, kamu diajari siapa kok berani nekat begitu? Iya, saya akan tanya, kamu diajarin siapa? Doa itu tolonglah, yang paling utama itu doa yang diajarkan oleh Nabi.
Kita itu kalau bicara itu mutlak, tidak pernah ini. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sambil merengek-rengek, ulang 3 kali. Iya kan? Itu. Sambil membayangkan indahnya surga, sambil membayangkan dahsyatnya adab neraka. Jadi doa itu hidup sampai hati. Termasuk etika berdoa ya. Ini sudah diajarkan dalam agama kita. Kita itu dilarang berdoa Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku ya Allah jika engkau berkenan. Enggak berkenan enggak apa-apa. Astagfirullah. Minta ampun kok begitu. Minta ampun tuh ngerengek-ngerengek, nangis-nangis sepenuh hati karena kita sangat butuh. Ya. Kita aja kalau kadang-kadang sama orang kalau kita butuh tuh ngerengek-ngerengek. Tolong dong ngutangin, bener saya butuh banget ya Allah, ini kalau kamu nggak ngutangin saya ini cari kemana lagi, ngerengek-ngerengek. Nggak ada orang, kamu punya duit nggak? Tolong pinjamin saya dong. Kenapa? Saya butuh. Nggak ada, ya udah deh. Kadang-kadang minta kepada manusia duit itu padahal masih ada orang-orang lain yang mungkin bisa kita harapkan membantu. Maghfirah, kita minta kepada siapa lagi kalau tidak dapat maghfirah dari Allah? Adalah keyakinan kita itu yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'. A'udzubika min syarri ma sanat abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa. Kenapa kita ngerengek-ngerengek memohon maghfirah kepada Allah? Pertama karena kita menyadari diri kita ini banyak dosa. Yang kedua tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka kita tidak pernah meminta ampunan dosa ini kepada selain Allah. Kecuali kalau kita salah sama orang, minta maaf supaya diampuni oleh Allah. Ya, baik. Ashtatan firaqan mutafawitin, ya, bermacam-macam, berbeda-beda. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya. Sekarang kita beramal, dicatat oleh malaikat, satu saat kita akan melihat amal kita ini ya. Liyuriyahumullahu ma'amilu minal hasanat was sayyiat. Allah akan perlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Wa yurihim jazaahu maufuran. Ya, dan Allah perlihatkan balasannya. Ya, balasan. Sekarang saatnya beramal belum ada balasan. Satu saat nanti kita akan melihat amal. Ya, bukan hanya melihat, kalau hanya diperlihatkan mah nggak masalah. Masalahnya setelah diperlihatkan akan diberi balasan. Klimaknya, kalau ada yang bertamanya yang diberi balasan itu amal yang mana? Semuanya, baik dan buruk, besar maupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sampai di sini udah isya ya. Insyaallah pekan depan mudah-mudahan selesai dengan kesimpulannya ya. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.